Tapi ada orang-orang yang jangankan baca wirid, baca Quran, esensinya nggak ngerti, masuk neraka juga. Yang tadi, yang cerita tadi, masya Allah ya. Ini salah satu fakta yang ada banyak di tempat kita ya. Nah, jadi ini gini, Bapak Ibu sekalian. Kalau menemukan kasus seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan Rasul, ulama mengingatkan kepada kita tentang satu perkataan, bahwasanya mendiamkan kemaksiatan itu seperti setan bisu. Paham maksudnya? Jadi setan tuh ada yang ngomong, ada yang tidak. Tapi kalau kita sudah lihat itu kemaksiatan dan kita diem, itu seperti setan bisu. Fakta bahwa itu ditampakkan di depan mata Mbak, itu adalah sebagai sebuah cara bagi Allah untuk agar Mbak itu mengurusin yang seperti itu. Nah, maka kalau saya seperti apa nih? Nih, saya bukan siapa-siapa, saya seperti apa? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Contoh gini ya, contoh. Ada beberapa kasus juga di dunia dakwah. Ada beberapa kasus di dunia dakwah. Dalam dunia pendidikan kayak tadi, ternyata yang diurusi malah di abuse. Yang diurusin malah dikasarin, dikasih obat tidur dan segala macam tanpa resep dokter ataupun pertimbangan dokter misalnya. Itu kan fatal banget. Kalau ada pertimbangan dokter saya masih nggak ada masalah. Walaupun saya tidak mau pakai yang kayak begitu. Tapi kalau misalnya ini sudah nggak ada pertimbangan dokter, melibatkan kekerasan, ini kan sudah maksiat jelas. Nah, sama kayak dunia ustadz juga ada. Kadang-kadang ada ustadz-ustadz yang juga aneh-aneh juga. Bisa dipahami ya. Ini ada ustadz nih, contoh berkasus misalnya. Saya dengar, saya pastiin benar ini kasusnya, benar. Ternyata minjem uang jamaah nggak dibalikin, banyak lagi uang jamaahnya. Ini kan problem kan ya. Ternyata dipakainya untuk perkara maksiat. Harusnya ustadz malah membimbing jamaahnya, membuat jamaahnya ngerti seperti apa Islam, ya kan ya. Nah, pertanyaannya kalau orang ini dibiarin, kira-kira gimana? Ya pasti akan ada korban lagi dong. Ada jamaah yang dengerin dia lagi, tertarik sama dia lagi, lalu kemudian ketipu lagi. Nah, ini problematika. Maka tugas saya untuk nyelesain ini, enggak saya buka di media sosial juga, enggak. Tapi saya hubungin satu-satu majelis taklim yang masih ngundang orang ini. Saya bilang, ini orang punya masalah, bisa nggak ngundang orang lain? Kenapa? Karena saya punya, dan saya nggak sendiri, saya ajak ustadz-ustadz yang lain, sama-sama juga untuk mastiin, sehingga saya punya kekuatan. Lah kalau kita ngomong sendiri kadang-kadang dibilang hasad. Gitu kan ya, oh dia mah hasad doang, iri dan segala macam. Padahal ini punya kasus dan udah dipastiin. Maka saya datang pada majelis taklim, tolong jangan ngundang yang ini dulu, ini ada masalah. Jangan undang ini dulu, ini ada masalah. Kenapa? Kalau masa udah selesai dan sudah diselesaikan, silahkan kalau mengundang lagi. Tapi sekarang lagi ada masalah, gitu kan ya. Nah, yang bisa Mbak lakukan, datengin orang tuanya. Kan ada datanya nih, 4 orang nih siapa nih, datengin orang tuanya, biar orang tuanya yang ngomong nanti kepada perusahaannya. Ya kita bukan niat buruk, tapi kalau memang kita sudah tahu ada kekerasan yang terjadi, kita harus nyelesain sebisa mungkin. Contoh, datang kepada orang tua, mohon maaf saya nggak tahu apa-apa, tapi yang saya tahu ini. Kalau ibu nggak keberatan nggak apa-apa, tapi kalau ibu keberatan, ibu silahkan diurus. Itu yang minimal bisa kita lakukan, gitu kan ya, karena kita tahu sudah masalah seperti itu. Tahu nggak rumahnya berarti Mbak? Tahu. Nah, berarti ya didatengin aja, diajak ngobrol. Lah gimana kalau dia punya masalah sama orang-orang tadi? Ya hidup kita memang selalu bermasalah, gitu kan ya. Tinggal kita pilih aja masalah mana yang bisa ngasih kita kebaikan, gitu kan ya. Dan akhirnya kita juga bisa jadi tahu bahwasanya ya bagi orang tua itu memberikan mereka awareness juga, bahwasanya ketika mereka sudah punya satu pengasuh atau punya satu pendidik, bagi anak-anak yang spesial itu mereka tidak bisa hanya lepas saja. Karena saya ngerti ada beberapa anak-anak spesial yang kalau sudah tantrum itu luar biasa, itu ngeri banget, memang betul. Nah, cuman ya bukan juga dengan dipukul juga, gitu kan ya, bukan juga dengan diberikan obat tidur, itu namanya ya dibius, gitu kan ya. Nah, tidak seperti itu juga ya, ada cara-caranya yang tentu psikolog atau ahli pendidikan anak itu lebih mengerti tentang hal seperti itu. Oke, yang berikutnya, bagaimana hukum kuburan dibangun? Oke, saya jelasin dulu dalilnya. Rasul melarang membangun di atas kuburan. Jelas ya? Jadi Rasul melarang membangun di atas kuburan. Maka kuburannya Rasulullah itu hanyalah cuma penanda saja, cuma dikasih batu saja sudah selesai. Dan di masa-masa lalu para sahabat kuburannya seperti itu. Sekarang pertanyaan berikutnya, tapi kita lihat sekarang makam-makam orang-orang yang soleh sekarang dibangunin kuburan. Maka disitulah letak saya coba ngajak untuk mikir dulu, apakah itu adalah sesuatu yang harus langsung kita hukumi haram atau kita perlu berpikir ulang. Nih contoh, ada yang pernah ke Madinah? Ada. Itu makam Rasul, di atasnya ada apa? Di atasnya ada apa?
ada kubah. Kubah yang warna hijau yang ibu-ibu lihat di gambar-gambar itu di bawahnya langsung makam Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu dibuat bangunan di sekelilingnya gitu kan ya? Itu sebab orang-orang tidak mau, orang-orang yang merasa mengunjungi makam Rasul lalu berbuat hal-hal yang tidak semestinya itu ke sana, maka dibuatin kurung. Berikutnya yang kedua, ada yang mau mencuri jenazahnya Rasulullah. Maka dibuat lagi, kemudian ada lagi satu lagi. Itu ada videonya bagaimana makam Rasul akhirnya dibuat pinggir-pinggirnya, kemudian pinggir-pinggirnya lagi, atasnya akhirnya dibuat oleh para pemimpin Islam, dibuat kubah-kubah seperti itu. Jelas ya? Nah, berarti itu dibangun karena satu hal yang lain. Lah kalau alasannya kepanasan atau kehujanan, mayit-mayit nggak perlu kepanasan dan nggak perlu kehujanan. Bahkan ada yang menarik, kalau teman-teman pergi ke Turki, ada satu makam sultan namanya Murad kedua. Itu makamnya itu dibuatin gedung juga, lalu kemudian di atasnya dilobangin. Jadi kalau hujan itu bisa ke tanah. Kenapa? Karena dia bilang ini, nanti dia pesan sama anak-anaknya, kalau nanti saya meninggal biarkan kuburan saya itu langsung dihujani sama air hujan, supaya rahmat Allah, karena hujan kan rahmat Allah, karena hujan itu nanti bisa membasahi kuburku. Artinya gini, kalau saya secara pribadi saya bilang sama anak-anak saya, kalau nanti saya mati, kalau nanti saya meninggal, saya dikuburkan aja, gak usah dibuatin apapun. Jelas ya, nggak seperti orang-orang yang misalnya beragama yang lain dia buatin segala macam. Hanya saja pada hal-hal yang bersifat khusus seperti tadi, makamnya Rasulullah, makamnya para sultan dan segala macam, kadang-kadang mereka harus melakukan sesuatu supaya itu tuh justru tidak disembah gitu loh, tidak dilakukan hal-hal yang tidak bagus di situ. Maka mereka menutup makam itu dengan bangunan-bangunan di sekelilingnya. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian, supaya nggak ada orang di situ kemudian sujud malah di situ dan segala macamnya. Nah, jadi kita harus tanya dulu ini sebabnya karena apa. Tapi efek pendidikan ini memang penting, karena banyak hal-hal yang sudah saya katakan baik di awalnya jadi buruk pada akhirnya, karena orang nggak paham. Contoh ya, wirid ya, contoh wirid. Ustadz, wiridannya apa? Saya kadang-kadang ketika ditanya wiridan, saya ngeliat dulu orangnya. Kalau orang ini nggak ngerti, saya bilang gini, wirid mah apa aja, yang penting Anda menyebut nama Allah, zikir. Kan gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau ada orang ngerti, ya bisa jadi ini dari guru saya, ini wiridnya guru saya. Maka kamu boleh kalau mau ini wiridnya guru saya. Itu juga nggak ada masalah, karena kita ngelihat guru kita kok bisa soleh, apa kira-kira yang dia zikirkan setelah bada sholat, maka yang dizikirkan kita mau niru, itu nggak ada masalah, asal tahu esensinya. Tapi ada orang-orang yang jangankan baca wirid, baca Quran, esensinya nggak ngerti, masuk neraka juga. Ingat kata Allah, kata Rasulullah, orang yang pertama kali masuk surga, orang yang pertama kali masuk neraka adalah para qori. Itu hadis. Orang yang pertama kali masuk neraka adalah para qori. Kenapa? Karena mereka baca ayat Allah tapi bukan untuk Allah. Bisa difahami maksudnya? Nah, bukan berarti Anda jangan baca, enggak. Cuma kita mau ngasih tahu, jangankan perkara-perkara yang katanya syirik, baca Quran aja bisa. Jadi syirik itu bukan tergantung aktivitasnya, tapi syirik itu tergantung kepada siapa kita meniatkan aktivitas itu. Bisa difahami ya. Nah, makanya disitulah pentingnya para ulama. Maka ketika contoh ulama-ulama memperbolehkan beberapa bangunan-bangunan para yang dianggap wali misalnya, sunan dan segala macam, berarti mereka pasti sudah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan pertimbangan-pertimbangan itulah yang membuat akhirnya bangunan itu jadi. Perkara preferensi pribadi saya, bahwa saya nggak mau dibangun apapun di atas kuburan saya nanti, itu preferensi saya gitu kan ya. Nggak tahu juga nanti seperti apa nantinya, tapi yang jelas itu preferensi saya, dan saya nggak menjudge kalau ada yang membangun di atasnya gitu kan ya. Saya cuma mengatakan bahwa hadisnya Rasul melarang untuk membangun kuburan. Saya jelasin sejarahnya, saya sudah jelasin juga bagaimana pembangunan makam Rasulullah dan makam para sultan dan alasan-alasannya. Berarti ibu-ibu tinggal pesan aja kepada anak-anak, nanti kalau saya meninggal nggak usah dibangunin bangunan, karena saya toh bukan sultan, saya toh bukan
bukan Rasulullah. Jelas ya? Yang jelas adalah apapun yang merupakan syariat kalau diterapkan itu pasti mempermudah hidup kita. Dan kadang-kadang kalau ada yang berbeda dengan syariat itu kita harus tanya dulu sama ulama. Kenapa itu terjadi? Karena ulama-ulama pasti punya penjelasan. Dan kalau ulama-ulama sudah mengatakan itu baik, berarti itu adalah baik. Walaupun dia salah tetap dapat 1 pahala. Kalau dia benar dapat 2 pahala. Coba tonton lagi kajian-kajian kita yang kemarin ya. Tapi ulama ya, bukan orang ngawur. Seperti misalnya contoh pesantren Al-Pukat, itu bukan ulama. Jelas ya? Itu ngawur. Jelas ya? Karena nggak berdasarkan keputusan ulama sedikit pun. Bisa difahami sampai di sini ya? Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang lain, tapi insya Allah akan kita bahas di waktu-waktu yang lain karena memang waktu kita sudah habis. Dan insya Allah kita berdoa dulu karena kita sudah mengawali dengan baik dan kita berharap mudah-mudahan di akhirnya juga adalah sesuatu yang baik.